Saya izin share Halo screen. Bro Juanda. Halo bro. Oke, jadi selamat malam, good evening, teman-teman semua. Kembali lagi bersama iCommunity Level Up Club di hari Kamis tiap minggu. Kita punya tagline yang Share Network, Grow Network. Kita berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, ini saya mau memperkenalkan founder kita ya, iCommunity, ada Pak Juanda Ravelim. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, CMO Karya Anak Milenial Indonesia, Certified Trainer, founder iCommunity, dan digital marketer. Beliau juga punya banyak karya ya, beberapa tahun ini dia sudah menulis beberapa buku, salah satunya adalah Digital Marketing in Action. Nah, dari buku ini saya kenal Pak Juanda dan akhirnya punya banyak kerja kolaborasi ya, mulai dari marketing komersil sampai marketing politik ini bersama Pak Juanda, so he's really expert in this. Dan dia juga punya beberapa buku lain ya, seperti Marketing in Action yang jilid kedua, lalu ada juga Wicked Sales, apalagi nih Pak Ghost Kitchen, itu luar biasa karena dia juga punya bisnis di F&B, Pak Juanda, dan dia juga punya game kartu sebenarnya. Game kartu untuk bisnis, namanya digital kartu ya Pak ya? What is it? The title. Ini berfungsi juga untuk ice breaking teman-teman kalau misalnya mau developing karyawan ataupun teman-teman sesama entrepreneurs. Jadi itu founder kita, founder dari iCommunity. Nah, jadi apa sih iCommunity itu? Kita ini adalah platform komunitas untuk para pebisnis dan profesional pertama mungkin dan akan jadi yang terbesar di dunia. Kita baru launching sebenarnya tahun ini, walaupun sudah dibuat dari tahun lalu. Misi kita ini adalah merangkul komunitas pengusaha dan profesional yang ada ya. Memang saat ini masih banyak didominasi oleh teman-teman di Indonesia, tapi kita sudah mulai merambah ke teman-teman di ASEAN ya, terutama di Malaysia dan Singapura. Kita ingin menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai common goals, tujuan bersama, dan bagaimana kita bisa mengembangkan nilai-nilai positif untuk bisa berkontribusi nih buat pertumbuhan bisnis kita masing-masing, buat pertumbuhan pribadi kita, dan juga untuk publik, masyarakat lebih luas. Tagline kita apa? Tadi sudah saya share di depan, Share Network, Grow Net Worth. Jadi tujuannya dari iCom ini apa sih? Kita tuh pengen mempersatukan sebenarnya para teman-teman untuk jadi sahabat, untuk bisa kerjasama, untuk bisa kolaborasi. Terus kita juga ingin mengembangkan semangat kolaborasi, spirit kolaborasi dari teman-teman para pebisnis ini. Karena sekarang ini kalau kita hanya bekerja, hanya berbisnis sendirian, kita nggak akan bisa tumbuh. Level kompetisi di Indonesia dan juga di dunia global, secara global itu sudah semakin sengit, sudah semakin pahit begitu, sudah saatnya kita harus bekerja sama untuk bisa tumbuh bersama-sama. Kita juga ingin bangun platform buat pebisnis dan pengusaha untuk kita bisa saling belajar dari sharing experience, learning resources yang kita berikan, business matching yang kita kerjakan tiap minggu, dan juga referrals. Jadi itu, nah, komunitas punya kode etik. Kita bukan sembarangan komunitas pebisnis dan profesional. Kita pingin agar kita yang ada di sini, kita itu kerjanya keras, kerja pintar, tapi kita juga harus mengedepankan kerjasama. Kita juga pingin mengedepankan namanya nama baik dan reputasi dalam melakukan usaha atau bekerja. Jadi kita tidak ingin tuh kalau ada sesama kita ya, kita jadikan target ataupun kompetisi yang tidak sehat. Nah, kita sadar dengan berbagi relasi ini, kita akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, berbagi relasi adalah nilai utama kita untuk saling mendukung. Dan kita juga tetap harus berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan landasan niat baik. Nah, siapapun nih yang melanggar kode etik dari iCommunity bersedia ya untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, malam ini
kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Vanessa Tanuwijaya, our dear friend dari Prepare Labs Indonesia. Dia sebenarnya adalah orang Indonesia, tapi sudah lama bekerja di Singapura. Jadi hari ini, malam ini, kita akan mendengarkan ilmu yang bermanfaat banget mengenai fundraising. Tanpa berpanjang-panjang lagi, Vanessa, the time is yours. Terima kasih Bu Monica untuk brief introduction-nya. Pertama-tama selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara ILC malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita akan membahas topik fundraising one-on-one. Perkenankan saya untuk share screen. Oke. Ya, mungkin sebelum memulai, perkenalkan nama saya Vanessa Tanuwijaya, saya dari Prepare Labs Indonesia, di mana Prepare Labs adalah sebuah consulting firm yang specializing untuk fundraising preparation dan juga business valuation. Saya sendiri memiliki background dari capital market, dulu di Mandiri Sekuritas sebagai equity analyst, dan juga dari venture capital di SMDV, di part of mereka punya investment team. Oke. Milestone. Jadi Prepare Lab sendiri kami berdiri sejak Desember 2018, di mana dalam waktu 1 tahun kita berhasil onboarded sekitar more than 20 clients, dan juga kita sudah expand partnership dengan major incubators dan accelerator di Indonesia. Kemudian ongoing di 2021 kita actually expand our coverage ke Singapura, di mana saya berada sekarang. Dan juga tahun ini, starting this year, kami sudah another further expansion in terms of service. Kita membantu in terms of IPO preparation dan advisory. Dan recently kita sudah achieve our milestone. Kita completed 100 projects so far. Okay. Our primary goals apa sih service utama dari Prepare Lab sendiri? Yang pertama, kami fokus di fundraising preparation. Kemudian kami juga offer untuk enterprise valuation, financial strategy, dan business strategy. But not only that, kita juga memberikan service corporate finance to some of our clients. Okay. Area of focus kami adalah fundraising preparation dan enterprise valuation. Untuk fundraising preparation, kita actually sudah advise many clients dari seed, pre-series A stage sampai ke pre-IPO stage dari berbagai industri. Untuk enterprise valuation, kita juga menggunakan metodologi-metodologi yang disesuaikan dengan stages dari klien masing-masing. Okay. Our approach memiliki 3 pilar. Yang pertama, Prepare Labs kita selalu mengutamakan result oriented. Dan yang kedua, kita aim untuk selalu achieve quality. Dan yang ketiga adalah we strive to be trustworthy, di mana saat ini again kita sudah di trusted by more than 100 clients. Okay. Some of our client references, kita pernah membantu di segmen e-commerce, marketplace, fintech, payment, kemudian talent management, HR solution, logistic fulfillment, supply chain, trading, F&B, you name it. Almost semua sektor kita sudah pernah membantu in terms of clients, right? Dan some of our references, ini berikut beberapa partnership dan networks yang Prepare Labs sudah kembangkan selama hampir 4 tahun di sini. Oke, mungkin sekilas mengenai Prepare Labs. Jadi let's get started untuk topik kita malam ini, fundraising one-on-one. Oke, first of all, yang semua orang selalu tanyakan, di mana sih atau bagaimana sih kita memulai fundraising ini? Where do we start? Mau mulai dari mana? Nah,
Pertama, mungkin kalau dari kami selalu menanyakan, what is your company's vision? Misalnya nih, dari company atau dari manajemen or founders, saya visionsnya mau menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. I want to do social entrepreneur. Atau saya mau mengubah polusi menjadi green energy. Or I want to be a non-profit company. Many things. Visions can be anything. Ya. Tapi dari sisi manajemen harus jelas dulu visionnya mau kemana. Yang kedua, we need to have purpose. What is the purpose of your fundraising? Jadi tanyakan ke manajemen, fundraising ini untuk memenuhi kebutuhan apa? Apakah misalnya untuk kebutuhan ekspansi bisnis? Saya mau ekspansi dari, let's say kita dari Jakarta, kita mau ke Jawa, atau mau ke nationwide, ataupun saya mau ke luar negeri, Malaysia, Singapura, or even Southeast Asia, or globally. Itu kebutuhan fundingnya untuk ekspansi. Atau misalnya saya mau membeli aset, membeli machinery, atau menambah karyawan. Or saya mau marketing besar-besaran karena saya mau launching produk baru. All these purposes harus jelas dulu. Okay. And then last but not least, yang paling penting bagi manajemen atau founders, pikir nih sebelum kita masuk ke fundraising adalah what is your end goal? End goal meaning apa? Kita maunya ngapain sih? Apakah misalnya pertama, kita mau menjadi public company, kita mau IPO. Or kita mau menjadi startup yang valuasinya 1 billion, we want to be a unicorn or decacorn or 100 million billions or trillionaires. Or kita mau ya sudah, yang penting company sustainable, profitable, we are happy. We just wanna be profitable. It can be anything. So that's the end goal. Ya. Dan kenapa sih ketiga poin ini penting? Actually, ketiga poin tersebut akan menjadi basis kita untuk menentukan who is your audience. So by audience, what do I mean? Yang saya maksud adalah target investor kita. Jadi audiensnya adalah target investor kita. Okay. Then people nanya, kenapa sih it matters untuk tahu target audience kita? Okay. Karena jawabannya adalah due diligence itu selalu start from the very first call atau meeting. Mungkin banyak banyak founders atau manajemen yang mungkin menganggap, oh kita kan misalnya ketemu investor mau kenal-kenalan dulu nih, kita nggak perlulah prepare-prepare, yang penting saya mau kenalan saja, saya mau cerita-cerita mengenai bisnis kita, dan saya pengen tahu nih pendapat dari beliau, dari investor tersebut seperti apa. Nah, menurut kami, actually any meeting is important because first impression is key. Jadi jangan menganggap bahwa meeting introduction itu tidak perlu preparation, karena anything can happen. Jadi misalnya ketemu, ternyata setelah di pitch, elevated pitch kita sebutnya, investor tersebut tertarik, kemudian mulai nih beliau menanyakan, oh jadi projection-nya seperti apa ini. Dan kalau misalnya dari founders atau manajemen tidak ready, dan impact-nya, oh berarti this one nggak serius nih, atau masih belum matang nih, masih mentah preparation-nya. Gitu. Jadi any meeting is important, apalagi first impression is the key. Okay. So next, know your audience. Jadi there are many types of investors, dan semuanya memiliki mandate atau target or even model investing yang berbeda. Jadi misalnya untuk angel investor ini biasanya mereka invest untuk perusahaan-perusahaan yang lebih awal atau masih dalam tahap ideation. Angel investor ini usually is an individual, mungkin bisa dari orang tua, dari keluarga besar, tante, om, friends, teman, ataupun dari high net worth people or individuals. Kemudian ada juga tipe incubators atau accelerator, di mana mereka usually groom
atau membantu untuk membesarkan grow early stage startup supaya bisa diinvest di investor berikutnya. Kemudian ada juga financial investors yang termasuk di sini ada venture capital, ada private equity, institution, banks, dan so on, you name it. Oke, kemudian ada juga strategic investor. Strategic investor bisa termasuk di dalamnya adalah venture capital, private equity. Kenapa mereka bisa part of strategic investor? Karena kedua tipe investor ini sebenarnya mereka memiliki portfolio yang lumayan luas cakupannya. Dan mereka bisa membantu, satu company dengan company yang lain bisa bekerja sama atau having a strategic angle. Kemudian ada juga misalnya institution, MNC, konglomerat, itu kan mereka masing-masing memiliki pilar yang banyak ya, jadi bisa dimasukkan atau memiliki strategic angle. Dan last but not least adalah public investor. Nah, public investor ini biasanya after post IPO bisa berupa institutional, bisa juga berupa retail atau individual investor. Nah, berarti banyak banget nih kita sudah lihat bahwa tipe-tipe investor pun berbeda dan masing-masing investor tersebut memiliki cara due diligence ataupun cara investment thesis yang berbeda. Next. Jadi setelah kita tahu investor-investor tersebut, apa sih yang perlu kita prepare? Oke. Dari Prepare Labs kami melihat ada 3 main item yang kita harus prepare in any type of investors. Yang pertama adalah investor pitch deck. Pitch deck ini in essence adalah presentasi mengenai your company dan kenapa sih target audience or this investor perlu invest in you. Jadi harus dijelaskan tuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah records. Records ini bisa berbeda-beda tergantung dari level atau stages of the company. Misalnya you are in early stages company atau early stage startup, then yang perlu di-prepare adalah misalnya your credentials, background founders atau manajemen dari mana, apakah sesuai dengan produk atau services dari company tersebut. Kemudian mungkin ada MVP atau minimum viable products, dan mungkin ada research atau thesis yang menjadi basis untuk your product or even services. Okay. Kemudian ketika company sudah lebih besar atau masuk ke revenue stages, next-nya adalah mereka membutuhkan record seperti historical performance, proof of traction, apakah your product itu sudah bisa diterima oleh masyarakat atau your customer, kejual atau enggak, itu mereka juga mau lihat historicalnya atau traction-nya. And then next step-nya kalau misalnya perusahaan semakin lebih besar untuk growth stage company, mereka akan mungkin mintanya lebih banyak lagi, your KPI, your customer acquisition strategy, etc. So this is the records. Nah, the third one yang perlu kita prepare adalah projections. Nah, projections ini relate ke financial model yang basically adalah bagaimana cara founders atau manajemen memberikan gambaran bagi investor, how do you scale and achieve your target atau your business vision. Oke, so dari ketiga ini mungkin gampang ya kalau misalnya dilihat investor pitch deck, record seperti ada projections, it sounds very easy. Tapi kenapa sih dari segi fundraising terlihat lumayan susah ya kalau misalnya kita lihat dari talk di startup founders, apa yang menjadi beda? Oke. Dari pengalaman saya di venture capital dan juga di Prepare Labs, saya melihat ada generally satu fundamental difference antara founders dengan investor. Bedanya apa sih? Bedanya adalah actually linggonya atau bahasa yang digunakan oleh founders dengan bahasa yang digunakan oleh investor itu berbeda. Oke, bedanya di mana? Oke, let's go through one by one.
fundraising lingo dari sisi founders. Kita lihat ya, biasanya, ketika pitch, pertama mereka akan menceritakan produk saya, service saya seperti ini. Kemudian teknologinya untuk mensupport produk dan seterusnya. Kemudian saya ingin expand my market ke, let's say, Southeast Asia or globally, reach-nya kemana saja. Atau mungkin saya mau expand the services to, etc. Kemudian, then mereka akan bilang, this company or this product is very good. Saya akan mencapai revenue sebesar, let's say, 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Dan untuk mencapai 10 kali lipat revenue ini, saya membutuhkan funding. That's the typical founder speech yang saya selalu terima last time during venture capital time. But actually, is this enough? Oke, sekarang kita coba ya melihat dari sisi satunya, which is sisi investor. Oke, apa sih linggo yang mereka biasa lihat? Yang pertama, mereka akan menanyakan target customer-nya siapa, relevant market sizing-nya apa. Oke. Kemudian bisnisnya bagaimana, dan what is your growth scaling strategy? Jadi mau besarinnya caranya gimana nih? Bukan hanya bilang, oh saya akan menjadi besar, tapi how are you gonna become big? Ya. Oke. Kemudian, who is your competitors? Siapa aja player yang udah ada di, misalnya you are playing di Indonesia, dan competitors di Indonesia siapa? Kalau misalnya kita mau expand ke, let's say, Southeast Asia, di Southeast Asia udah ada siapa saja? Apa your value proposition against your competitors, dan seterusnya. Oke. Kemudian monetization plan, ini yang one of the key yang mereka akan selalu tanya. Bagaimana sih cara your company generate revenue? Monetization plan-nya seperti apa? And then, what is your financial strategy? Financial strategy di sini adalah including bagaimana cara founders atau management itu manage your cost. Bukan hanya growing, tapi manage your cost. Okay. And then, relate to financial strategy adalah bagaimana cara management dan founders manage your cash flow. Nah, cash flow ini akan relate ke berapa sih fundraising needs-nya. Oke. Then next-nya adalah what is your business valuation? Of course, kalau misalnya kita mau meminta, oh saya mau fundraising nih, mereka pasti akan nanya, oke, mau fundraising berapa, di valuasi berapa? Apakah 10x, 5x, 20%, 10%? What is your asking valuation? Okay. And then, nggak cuma sampai sana, mereka akan nanya more questions regarding misalnya your corporate structure, cap table, ownership. Nah, corporate structure ini kenapa penting? Karena ada beberapa company, mungkin mereka background-nya adalah merger dari beberapa company. Atau mereka actually adalah satu holding company yang memiliki banyak subsidiary. Sehingga mungkin pembukuannya ataupun record-nya, strukturnya itu lumayan complicated. Nah, mereka perlu tahu hal ini karena, again, dari sisi investor, mereka melihat mana yang lebih menguntungkan atau potential return-nya seperti apa. And then, legal issues. Legal issue mungkin terkait apakah ada perizinan yang sudah sesuai. Let's say, dari company bermain di bidang fintech misalnya. Apakah sudah ada izin licensing dari OJK? Atau misalnya bermain di F&B, apakah sudah ada izin dari BPOM, dan lain-lain. Kemudian, apakah ada mungkin tindak pidana ataupun fraud? Jadi ini harus di-mention dan di-prepare juga ketika mereka bertanya. Dan lainnya, banyak sekali yang ditanyakan oleh investor. But kalau misalnya saya bisa summarize, yang paling penting dari semua ini, nggak mungkin kan kita let's say prepare semuanya in one deck. Yang paling penting yang mana sih? Dari sisi investor, yang paling penting pertama adalah how are you gonna justify, atau bagaimana cara kita bisa menunjukkan bahwa company ini akan growing sustainably. Jadi
growing sustainably, meaning bagaimana cara kita generate revenue, dan financial strategy kita untuk memanage cost seperti apa. Jadi ini harus jelas. Oke. Yang kedua adalah dari sisi investor ya melihatnya, bagaimana this company, kalau misalnya saya invest, ini akan memberikan returns yang sesuai dengan saya yang inginkan. Misalnya nih, kalau dari investor kan ada tenor untuk investmentnya. Let's say mereka invest untuk jangka waktu 3 tahun. Mereka ingin dalam waktu 3 tahun, investment itu bisa 3 kali lipat growing-nya. Nah, berarti 3 kali lipat ini bisa dilihat dari segi cash flow dan fundraising need. Kalau misalnya company-nya itu ternyata setiap tahun butuh fundraising, berarti kan dari sisi investor akan ke dilusi lebih lanjut, sehingga again mereka akan hitung-hitungan. So, ujung-ujungnya apa sih yang bisa dilihat oleh investor dari linggonya mereka? Ultimately mereka melihat adalah how much of a returns yang bisa di-generate oleh investment ini. Oke. Nah mungkin ini banyak ya dari apa yang kita summarize atau dari Prepare Lab sudah lihat so far. Tapi mungkin jangan take dari Prepare Lab saja nih. Kita coba lihat what other investors say. Oke, di sini saya ada cuplikan mungkin dari 2 notable investors global ya. Yang pertama North Star. Kalau di sini bisa dilihat yang saya merahkan, terakhir business model make sense atau enggak, profitable atau enggak, itu juga kita lihat sebagai investor. Jadi again financial modeling is very important, your financial strategy is very important. Kemudian Sequoia, siapa sih yang nggak tahu Sequoia ya? They are very famous. Oke, ini actually posted in their website. Jadi ini adalah how to write a business plan based on Sequoia's version atau yang mereka lihat. Dan di step ke-8 mereka say bahwa business model, revenue model, dan pricing itu is one of the most important part. Dan mungkin terlihat ini step 10 paling terakhir, but actually but most important adalah financials, P&L, profit and loss, kemudian balance sheet, your cash flow, cap table, and the deal itself. Jadi it's proven from others investors as well. Ya. Oke, so kita masuk pembahasan kenapa sih dari tadi saya emphasize on financial model. Jadi sekarang kita bahas di sini. Apa yang perlu kita lihat di financial model? Pertama, clear visibility untuk monthly KPI target dan costing structure. Maksudnya apa sih? Maksudnya dari financial model yang kita punya, itu harus bisa memberikan gambaran luas how scalable dan sustainable your business. But actually dari pengalaman kami, banyak yang bertanya seberapa penting dan seberapa detail sih financial model ini. Kalau simple-simple aja bisa kan ya? So when I was back in VC, sering sekali dapat pitch dari founders yang memberikan hitungan simple di belakang. Nah, biasanya last slide. Hitungannya itu mungkin kalau bisa dilihat dari target revenue dan juga target profitability. Target revenue-nya dibuat dalam bentuk tahunan. Let's say tahun ini 2022 $1 million USD. Padahal company baru berdiri, let's say. Itu target revenue. Kemudian next year mereka aim menjadi I don't know like 5 juta USD. And then di 2024 grow jadi 50 million. Oke, 50. And then dari sisi costing mereka bilang, kita akan sangat efisien sekali dalam manage our costing. Jadi every year kita yakin costing kita hanya akan tumbuh 10%. Jadi tahun ini 1 juta misalnya, tahun depan 1,1, and then the next year-nya lagi 1,21. Jadi di next year basically kita sudah profitable dan untungnya besar sekali. Oke.
then our question sebagai investment team adalah, oke, if that's your target, boleh ceritain dong detailnya, gimana cara bisa mencapai revenue 5 million, 50 million, driversnya apa, bagaimana cara kalian mendapatkan atau meng-acquire customer, how are you gonna do marketing, effortnya seperti apa, karena ini jump-nya besar sekali ya, and then cost-nya apa aja sih yang masuk dalam cost, sudah consider ini belum, then mereka terdiam. Actually belum sih, kita hanya back paper aja calculation-nya. Okay, so if you are in my shoes, what do you guys think? Dan ya kita nggak bisa justify kan untuk projection seperti ini. Jadi as a VC, mungkin ini adalah salah satu common knowledge ya di antara among VCs adalah if we find this type of founders, kita akan bilang, okay, sorry, I think you are too early for us. Mungkin bisa come back in another 6 months, then we'll talk again. Meaning, actually you are not ready, gitu. So, ya itu kenapa pentingnya kita memberikan financial model dengan clear visibility dan juga clear drivers. Jadi kita bisa menjustify semua projections kita. Only then, kita masuk ke poin yang kedua adalah kita baru bisa menjustify berapa sih funding yang kita perlukan untuk, again, I put here langsung 1-2 tahun of business plan. Kenapa 1-2 tahun? Actually, the more realistic number adalah di 18-24 bulan. Jadi, setelah kita ada financial model, kita kan bisa menghitung kebutuhan fundingnya. Dan kebutuhan fundingnya ini harus bisa meng-cover semua proyeksi kita, ongkos atau costing untuk pipeline kita, mau beli mesin kah, mau beli aset atau ekspansi, at least selama 18 bulan sampai 24 bulan. Why 18 sampai 24? Kenapa nggak 1 tahun? Kenapa nggak 6 bulan? Well, answer adalah setiap fundraising itu actually quite time consuming ya. Jadi effort dari manajemen itu besar sekali untuk ketemu investor, untuk menjelaskan, apalagi nanti ada due diligence lebih lanjut dari investor. Itu listnya banyak sekali dan kita harus menjawab mereka dengan benar-benar detail dan sesuai dengan apa yang memang ada. Jadi kalau bisa preparation dokumentasinya itu sudah komplit gitu. So it can be a very long time consuming. Jadi dari sisi manajemen tidak bisa atau mungkin generally tidak bisa terlalu fokus di bisnis lagi. Jadi sayang kan kalau misalnya kita fundraising hanya untuk 6 bulan, berarti technically manajemen hanya punya 3 bulan nih untuk proof bahwa dari funding yang sebelumnya kita bisa growth the company to certain stage. Untuk menjustify asking valuation di next stage-nya atau di next fundraising-nya. Or same, untuk 1 tahun, berarti di bulan ke-9 itu harus sudah mulai fundraising lagi. So, impact-nya dari previous fundraising usually belum terlalu besar. Nah, kalau misalnya udah di 18 bulan, at least you have 1 full year untuk prove yourself dan prove your business model. Itu jadi better untuk valuation as well. Oke, dan ini yang biasa kita provide adalah what is your base, good dan bad scenario. Karena again, realistically kita kan tidak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Economy keep changing, market keep changing, apalagi when you are new startup in ideation. Masih ada faktor apakah customer menerima produk saya. My innovation, misalnya saya pivot untuk adding more and more service, itu apakah bisa diterima oleh customer tersebut, dan seterusnya. Jadi, every month keeps changing. Okay. So, then, baru dari sini kita memberikan gambaran. Jadi, kalau misalnya certain things happen, what will be the impact of this factor ke our company sustainability? Apakah company akan turun misalnya 50% atau it's actually
growing even better, karena certain industry mungkin impact-nya berbeda dengan other industry, seperti itu. So, this thing semuanya bisa terlihat di financial model yang proper, dan investor dengan mudah bisa menjustify dan juga bisa melihat bahwa oke, if this is your financial model, oke, saya akan invest. So, financial model brings you clear visibility untuk potential returns for the investors. Oke, then next kita masuk ke valuation. After you done your financial model dan visibility untuk funding needs ya, berapa amount yang dibutuhkan, kegunaannya untuk apa saja, dan seterusnya. Dan kita masuk ke valuation. Apa sih yang menjadi dasar dari valuasi ini? Oke, mungkin yang pertama kita lihat adalah what is your business model dulu nih. Oke, mungkin sedikit cerita ya pengalaman. Ada salah satu klien yang datang ke saya. Oke, saya bisnisnya F&B. Actually, baru minggu lalu, my friend itu habis fundraising dan dia closing. Dapatnya di 10x loh, 10x dari revenue-nya. Saya juga mau dong di fundraising di harga 10x gitu. Terus, saya bilang, oke, saya coba review dulu ya. Ini saya perlu tahu detailsnya dulu. Okay, your company ini bermain di F&B. Your friends itu bermain di bidang apa? Oke, dia bilang, oh dia mainnya di bidang software, SaaS, jualan software. Dan langsung saya bilang, oke, dan technically ini nggak bisa disamain karena satu adalah lebih ke conventional business, satu ke high scalable kind of business. Jadi kita nggak bisa semerta-merta langsung menyamakan, oh dia dapat 10x, saya juga bisa dapat 10x. Ini harus dibedakan. Oke. Dan yang kedua adalah what is the purpose of your funding? Nah, purpose of funding dilihat dari mungkin kegunaannya nih. Jadi funding needs kita untuk apa? Misalnya beli aset. Atau kita sebenarnya cuma butuh fundraising ini untuk membiayai rental store. Nah, mungkin kita akan advise bahwa, oh kalau misalnya untuk rental store, maybe jangan fundraising untuk equity. Fundraisingnya kita bisa berupa pinjaman atau berupa convertible note, dan karena ini kebutuhannya totally different. Jadi suitable fundraisingnya itu akan berbeda. Okay. Dan last but not least, ini untuk key takeaway-nya adalah valuation is a fair negotiation between two parties. So far there is no magic number ya, nggak ada yang bilang bahwa oh your company seperti ini, then this is your valuation. That's it, nggak bisa dinego. It's not like that ya. Jadi it's a fair negotiation, dan apa yang Prepare Labs lakukan untuk valuasi di sini adalah kita membantu clients supaya clients itu punya amunisi yang kuat ketika mereka bernegosiasi dengan investor. Jadi amunisinya ini adalah berupa kita do our research, transactions-nya yang historical misalnya seperti apa, atau basis kita untuk financial modeling seperti apa. Jadi kita bisa prove bahwa oh this is my fair valuation for my company. Okay. So valuation is all about bagaimana cara kita menjustify our asking valuation. Okay. And then masuk ke pitch deck. Mungkin seems like this is the simplest, but actually ini adalah yang paling penting. It's like the crux of all fundraising. Karena pitch deck adalah the first tools yang founders atau manajemen gunakan untuk maju ke investor. Tapi di pitch deck ini isinya adalah tadi yang semua kita sudah lakukan. The first financial modeling, business review, dan lain-lainnya. Okay. So pitch deck, apa yang kita harus punya dalam sebuah pitch deck? Yang pertama adalah we need to have a clear investment thesis. Jadi clear investment thesis ini
kenapa sih investor harus invest in kita and not to other atau our competitors. Jadi kita harus jelaskan value proposition kita compare to the others itu apa. Dan yang kedua adalah we need to have clear monetization dan profitability path. Kemudian yang very important juga adalah bagaimana cara kita men-show bahwa company kita ini akan growing sustainably. Pitch deck ini mungkin cerita sedikit lagi. Saya sering mendapat pitch di mana founders itu menggunakan sales deck bukan investor deck. Jadi key point-nya adalah investor deck is not the same as sales deck ya atau sales pitch. Bedanya apa sih? Investor deck itu targeted untuk investor. Sehingga gunakanlah investor lingo seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Target customer-nya, relevant market sizing-nya, business growth, monetization, financial strategy, cash flow, bla bla bla, and so on. Jadi harus ada semua komponen ini supaya then investor tertarik. So it's not a sales deck, it's an investor deck. Oke, then mungkin kita masuk ke yang important juga as part of fundraising adalah manage your timeline. Karena again, fundraising itu takes time. Bisa dari 2 bulan, bisa sampai 1 tahun, even bisa more than 1 tahun. Kenapa bedanya apa? Ini tergantung dari segi bisnis, tergantung dari urgency, dari your stages of company. Biasanya sih kalau earlier stages startup, mereka kan dealnya dengan mungkin angel investors atau VC yang khusus untuk ideation stage atau early stage startup, sehingga mungkin in terms of due diligence-nya juga lebih singkat. Tapi when you are a bigger atau more mature company, then you are dealing with more sophisticated due diligence. Jadi dari sisi investornya atau investment team-nya itu butuh banyak dokumentasi, butuh banyak negosiasi, apalagi nanti kalau sudah masuk ke legal untuk legalisasi agreement-nya. Jadi prepare your time, make sure that you have ample cash flow. Jadi jangan kebutuhannya untuk bulan depan atau untuk minggu depan, tapi baru fundraising today. Mungkin sounds ridiculous ya, but I actually found this founder datang ke Prepare Labs. Oh, actually kita sudah cash flow-nya nih sudah habis nih, tapi minggu depan kita ada kebutuhan untuk bayar gaji dan bayar vendor. Kita butuh fundraising sekarang. Bisa nggak dalam waktu 1 minggu kita dapat investor? So sorry, but we cannot. Karena unless you are mungkin bisa pinjam ke teman atau pinjam ke orang tua dan mungkin yang memang sudah kenal ya dan bisa memberikan dana secara cepat, or mungkin ya lebih ke yang tengkulak dan lain-lain. Tapi we are not talking about that di sini. Kita talking yang lebih ke proper fundraising. Usually it takes at least 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan untuk yang paling cepat. It can take longer. Untuk IPO, it can goes to 12 months juga. Gitu. So, plan early dan prepare thoroughly. Remember, ini key tips dari kami yang kami sering lihat. The more urgent your cash flow, the likelihood investor untuk back out itu lebih besar. Dan juga the likelihood untuk investor slash your valuation semakin besar gitu. Jadi make sure you have enough time untuk fundraising. Okay, so remember first impression is key, but so does the second, third, fourth, dan seterusnya. It will only continues sampai fundraisingnya itu complete. Jadi remember again, plan early dan plan thoroughly. Jadi prepare. Mungkin sebagai summary, 3 hal yang diperlukan adalah pertama investor pitch deck, records-nya proper records, dan juga projections. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk attention-nya dan your time. Mungkin kita bisa
go dengan question. Yes, thank you banget Bu Vanessa. Ini presentasinya pasti banyak memancing teman-teman di sini ya. Yang mau bertanya bisa raise hand, bisa juga ketik pertanyaannya di kolom chat teman-teman. Bisa raise hand dulu ya sebelum bertanya. Nah, ini ada pertanyaan dari share absensi. Kita tidak pakai absensi Bu Neni untuk level up club ini. Baik, Mbak Erlina. Ini ada Bu Erlina nih. Bu Erlina, monggo Bu. Ya, mau nanya aja. Kalau misalkan kayak fundraising ini sifatnya hanya untuk commercial company atau bisa juga untuk kayak social planner gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah gimana kalau misalkan tiba-tiba perusahaan itu maksudnya tidak seperti ekspektasi yang diharapkan, tiba-tiba dia tuh nggak bisa seperti growing yang diharapkan oleh si investor, itu gimana? Pernah terjadi atau enggak? Terus kalau case kayak gitu nanganinnya gimana? Itu aja sih, thank you. Oke, untuk yang pertama, untuk socialpreneur, definitely Bu. Jadi ini part of kita tahu dulu target audience kita siapa. Jadi ada memang spesifik investor yang mereka investing di socialpreneurs. So itu sudah ada. Jadi komersial ada investor yang untuk biasanya atau mereka melihat di investing in commercial company. Ada juga investor yang memang specifically invest in socialpreneur atau impact company gitu. Yang kedua, kalau misalnya growth-nya tidak sesuai dengan mungkin projections ketika awal pitching ya, apa yang terjadi? Then it's an ongoing growth dengan investornya. Jadi investor akan nanya, oh kenapa ini nggak achieve? Is there anything yang we can do? Apakah kita perlu pivot ataukah kita perlu mungkin there will be a lot of negotiation atau a lot of going through dari kenapa kita nggak achieve gitu. Jadi then it's a talk setelah fundraisingnya. Kalau misalnya pre-fundraising sebelum kita dapat fundingnya, biasanya kita show satu number dan mungkin kalau growing tidak diharapkan, ini kan lebih ke setelah funding ya. Oke, sudah clear belum ya Bu Erlina? Iya, udah clear. Cuman kan maksudnya pasti dalam kondisi investasi kan nggak semuanya mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah itu ada dampak maksudnya terhadap si yang diinvest nggak sih? Maksudnya pertanggungjawabannya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Oke, pertanggungjawaban oke. Ini mungkin saya bedakan antara company yang diinvest melalui saham dan company yang diinvest melalui loan atau lending ya. Kalau misalnya dia masuk ke sebagai saham investingnya, berarti ya udah ini part of dari investor juga akan impact ke value of the company. Tapi kalau misalnya lending, berarti impact-nya adalah dari sisi company tidak bisa membayar investor untuk jumlah dana yang dipinjam. Nah, then apa yang harus company lakukan nih, manajemen lakukan? Kalau yang lending, ya berarti harus ada renegosiasi ulang, apakah pembayarannya bisa diperpanjang atau di revisit lagi interest-nya dan sebagainya. Tapi kalau saham, impact-nya lebih ke next fundraising-nya sih, apakah bisa mendapat valuasi yang lebih tinggi atau justru malah rendah gitu. Dari sisi investor, tidak bisa mengimpose penalti ataupun hukuman kepada company karena mereka adalah shareholder. Kalau shareholder itu anggapannya mereka jadi bagian dari company. Jadi mereka juga share the risk kalau company-nya perform di bawah dari projection tersebut. Oke, thank you. Ya, ini pertanyaan menarik nih. Kalau NGO berarti bisa masuk nggak Bu Vanessa? As we know Bisa, mungkin Bu.
Bisa kan? Karena mungkin Bisa. banyak teman-teman yang nggak tahu ya bahwa Rolex, ya the luxury watch itu yang sudah kita kenal itu sebenarnya actually NGO ya atau apa Bu Vanessa? Rolex, it's not a company ya, itu bukan perusahaan. Gimana tuh Bu Vanessa? I think that's another type ya. Another talk ya, ya, I think Another it's talk. interesting. Ini buat teman-teman juga mungkin perlu tahu ya bahwa untuk berusaha berbisnis kita bisa melakukannya dengan berbagai model gitu. Tinggal memang bagaimana kita bisa memasarkan, punya pasar yang memang jelas dan juga ada dana untuk mengembangkannya. Okay, so the next question gonna be Joe. Please do Joe. Halo, selamat malam. Halo, Kak Jo. Malam Vanessa. Mau tanya aja simpel. Tadi aku agak skip sedikit, mungkin aku ada kelewat. Pertanyaannya, Prepare Lab ini apakah emang sebagai konsultan yang untuk membantu kliennya mempersiapkan diri, atau sekaligus juga mencarikan investornya juga. Jadi dicari match-nya lah gitu. Itu satu. Oh. Kemudian pertanyaan satu lagi, apakah harus ada level atau standar size tertentu untuk suatu company untuk bisa cari investor lah ibaratnya, kira-kira. Ya mungkin 2 pertanyaan itu dulu. Thank you. Oke. Thank you, Pak Jo. Untuk yang pertama, Prepare Labs kita lebih fokus kepada consulting untuk fundraising preparation-nya, Pak. Kita generally tidak membantu mencarikan investornya. Tapi untuk certain cases yang memang kita tahu nih, karena kita kan juga dari ekosistem venture capital, kalau misalnya ada, kita bisa membantu untuk mengenalkan, tapi then it's outside our services. Gitu. Oke, kemudian untuk level tertentu apakah ada? Nggak ada, Pak. Setiap level itu ada investornya. Oh, oke. Thank you. Clear ya Bro Joe. Mm-mm. Oke. Mungkin ada teman-teman yang penasaran, masih mau nanya. Pak Edi masih ada nih. Nah, Pak Edi tanya dong, Pak. Do you have any comment? Tidak bertanya, menyimak saja. Tapi ini menarik Pak Edi ya, karena Pak Edi juga di Impactner ini kan membantu banyak startup. Apakah perannya mirip dengan Prepare Labs, Pak Edi? Atau lebih ke strategical thinking, mematangkan bisnis modelnya? Gimana nih, Pak? Iya, kalau di Impactner memang kita lebih awal sebenarnya dari stagingnya Prepare Labs. Jadi kita mempersiapkan teman-teman yang mau membangun startup mulai dari ideation. Nah, jadi setelah sudah cukup jelas ide dan lebih terkurasi gitu ya, lebih ditajamkan, dan kemudian next step-nya itu bisa masuk ke Prepare Labs untuk minta bantuan. Nah, memang kalau saya lihat tadi ada penekanan yang memang jelas sekali dari Bu Vanessa tentang pitch deck itu sendiri. Nah, kadang-kadang banyak founder atau entrepreneur ya yang mau masuk di startup itu, mereka membuat sebuah deck itu tidak clear dan itu sangat general, dan biasanya yang paling common adalah terlalu banyak hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting gitu bagi audiensnya. Dan kalau bicara tentang pitch deck biasanya bicara tentang apa yang dia mau tampilkan dan untuk siapa gitu misalnya. Kalau tampilnya untuk investor pastinya seperti Bu Vanessa tadi sampaikan, harus dari sudut pandang investor, tapi kalau mau menampilkannya untuk mencari
mentor misalnya, atau mencari co-founder misalnya, itu akan berbeda lagi. Jadi setiap dari pitch deck pastinya sangat berbeda tujuannya, dan di Impactner memang kita membantu untuk mempersiapkan itu, tetapi ini berbeda sekali yang kita bantu dengan yang Ibu Vanessa lakukan di Prepare Labs. Yang sepengetahuan saya, karena juga sudah kenal sama Bu Vanessa, memang lebih deep lagi. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah punya ide, kemudian sudah cukup bagus gitu ya, sudah mulai jalan gitu. Nah ini cocok banget nih, bisa konsultasi sama Prepare Labs. Mungkin dari saya begitu aja sih. Ya, thank you Pak Edi. Jadi memang ini adalah ekosistem ya, Pak Edi di Impactner ini membantu teman-teman yang punya perusahaan startup, yang baru bikin startup untuk dari awal sampai hingga matang begitu, bisnis model, lalu bagaimana targeting pasar. Nah, Prepare Labs ini staging selanjutnya nih. Bagaimana teman-teman yang tadi baru bangun startup bisnis pakai dana sendiri atau dana teman-teman, dana keluarga ya. Ini Prepare Labs bisa upgrade your capital dengan mempersiapkan bisnis kamu, bisnis kalian ini untuk bisa dapat pendanaan begitu. Dan Prepare Labs ini bagian dari Pathfinders ya, Bu Vanessa dan Pak Frederick. Bisa cerita dikit nggak, ini apa sih Prepare Labs? Prepare Labs, apa Pathfinder? Beda nggak sama Prepare Labs? Jadi background-nya adalah ketika kami ekspansi ke Singapura, kita ada satu holding company, di mana Pathfinders ini menjadi holding company-nya dari Prepare Labs. Prepare Labs kita di Indonesia, di Singapura kita Pathfinders. Untuk Pathfinders kita membantu company yang lebih mature lagi, usually lebih ke misalnya M&A business atau mungkin IPO juga di Singapura gitu. Kalau misalnya mau startup consulting, again yang di-handle adalah Prepare Labs yang handle. Nah, ini kan teman-teman ada juga yang punya perusahaan yang udah matang juga ya. Jadi bisa juga discuss ke Bu Vanessa dan Pak Frederick misalnya untuk diskusi dengan ekosistemnya Prepare Labs, yaitu Pathfinders, bapak ibunya nih. Bapak ibunya Prepare Labs. Oke, apa ada pertanyaan lain? Teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan pengumuman penting. Saya akan lanjutkan dengan pengumuman penting. Sorry. Oke, ini ada Pak Ives nih. Beliau pendiri dari Rumah Panel Surya. Monggo Pak Ives. Thank you Bu Monica. Selamat malam Bu Vanessa. Selamat malam Pak. Ya, izin mau nanya kantornya di mana ya Bu ya? Saat ini kantornya kita di GoWork Pak. Outside Jakarta ya? Di mana itu? Di Jakarta Pak. GoWork di SCBD kan ya? Iya, kita around SCBD dan around Jakarta, yes. Iya. Oh ya, oke. Ya, thank you, menarik Bu ya presentasinya. Jadi services yang diberikan oleh Prepare Labs ini diawali dengan kuesioner kah atau bagaimana ya Bu ya? Boleh. Kita bisa duduk untuk diskusi Pak, jadi kita akan menanyakan mungkin understanding mengenai bisnis Bapak dan kebutuhannya apa nih, nanti baru kita bisa come out dengan servisnya gitu. Tapi in general service kami sesuai dengan yang tadi saya mention, jadi lebih ke fundraising preparation, financial strategy dan valuasi. Oke, thank you Bu Vanessa, thank you Bu Monique. Mungkin setelah ini nanti saya dan Bapak Frederick bisa reach out ke Bapak ya, kita bisa set up meeting lanjutan. Ya, I leave my number in your chat Bu. Yes Pak. Thank you. Yes, thank you Pak Ives. Anyone else
wants to ask or have some inquiries atau punya statement, bahkan punya respon terhadap apa yang sudah di-present oleh Bu Vanessa? Kalau tidak ada, kita lanjut pengumuman ya. Oke. Gimana Bu Vanessa, ada tambahan? Lagi? Tidak. Tidak. Terima kasih. Very good presentation. Thank you so much. Very fruitful. Sangat berharga ya buat teman-teman kita di sini semua untuk menambah knowledge kita mengenai pentingnya kita harus punya koneksi ataupun kemampuan untuk bisa tadi lingo ya, investor lingo itu kita harus belajar lebih jauh sih. Mungkin harus ada kayak course khusus untuk mengetahui lingo yang disukai oleh para investor nih. Harus belajar dari Prepare Labs. Oke, so ada pengumuman penting ya sebelum kita tutup acara Level Up Club malam ini. Jadi sebenarnya gimana sih kalau memang ada cara yang murah dan mudah untuk kita semua masing-masing di sini mengembangkan network dan bisnis ataupun profesi yang kita punya. Pernah nggak sih teman-teman, kita sebagai business owners itu punya masalah-masalah seperti ini ya. Pertama, kita nggak punya network atau koneksi yang tepat, yang efektif untuk mengembangkan bisnis kita. Sulit dalam cari relasi bisnis, kita kehabisan nih daftar nama siapa aja yang bisa kita promosikan produk dan servis kita. Kita juga nggak tahu gimana cara mulai komunikasi, initiate komunikasi dengan para pebisnis dan profesional, dan gimana kita bingung, perpleks gitu, mengembangkan bisnis ke baik lokal maupun ke seluruh Indonesia. Nah, jika teman-teman, kita semua di sini, saya yakin 101% pernah mengalami masalah-masalah seperti tadi. Tapi nggak perlu sedih, teman-teman. Ini semua kita rasakan. Kita experience ini sebagai journey kita dalam menjalankan bisnis. Misalnya juga nih, kita sudah capek ya ikut seminar motivasi kemana-mana, udah ikut kelas workshop, udah ikut berbagai macam komunitas, event, bazar, tapi belum juga punya koneksi yang kuat, relasi yang kuat. Nah, kita wajib coba satu ini nih. Memberikan solusi ya. Kita harus kolaborasi. Kita harus berbagi relasi kita, network kita untuk memperbesar rezeki. Kalau kata Satguru ya, saya ngikutin Satguru. Itu yang penting dalam relationship sebenarnya adalah giving. Karena saat kita melakukan memberi, itu sebenarnya kita memanggil alam semesta untuk memberikan juga kepada kita. Jadi itu teman-teman, karena itulah kita bikin iCommunity.id. Ini adalah komunitas platform digital pertama untuk para pebisnis bisa interact dan collaborate untuk kemajuan bisnis masing-masing. Karena ingat, bisnis itu nggak akan berkembang kalau pertama awareness-nya juga nggak ada. Nama bisnis kita aja pun masih asing di telinga orang. Lalu gimana kita bisa appeal orang untuk beli produk dan servis kita kalau hanya sedikit orang yang aware sama bisnis kita. Padahal kita tahu untuk mengembangkan bisnis sebenarnya ada 4 F itu. Friends, fools, families, apa satu lagi, ada 4 F. Nah, itulah sebenarnya yang mau kita create di iCommunity ini. Ada 3 alasan penting kenapa teman-teman harus join iCommunity. Pertama, ini adalah komunitas yang berharga, valuable. Kita juga punya quality leads. Jadi teman-teman di sini bukan hanya sekadar join, kita masing-masing di sini mempromosikan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dan yang ketiga, ini paling asik, kita very low cost. Apa yang didapat sih dari valuable community ini? Kita punya akses networking, kita punya akses learning resources, kita punya akses ke contributing. Ingat sekali lagi tadi, the more we give, the more we can get, gitu. Nah, quality leads, kita juga akan dapat, pertama, potensi leads customer baru. Trust me, udah beberapa teman-teman di iCommunity ini yang akhirnya mendapatkan bukan hanya customer baru, bukan hanya reseller,
tapi juga apa? Bahkan partnership, bahkan partner gitu, partner dalam berbisnis. Nah, yang ketiga nih, low cost. Pertama, kita nggak perlu biaya iklan. Nah, ini tadi yang kedua, word of mouth. Itu yang penting sekali. Karena itu di iCommunity sebenarnya seperti terfilter ya. Teman-teman yang masuk di sini, memang para business owner dan profesional, tapi yang memang mengedepankan nilai-nilai yang baik dan bajik dalam melakukan bisnis. Jadi memang orang-orang yang niatnya mau nipu di sini, niatnya mau do shady things, itu dia akan kebanting sendiri gitu, mental sendiri. Dan yang ketiga, kita akan memberikan konten freemium untuk upgrade skill teman-teman secara regularly. Kayak gini ya, salah satunya dengan ILC ini adalah konten freemium untuk teman-teman bisa menambah knowledge. Nah, gimana cara iCommunity bantu teman-teman untuk kolaborasi sesama pebisnis dan profesional? Pertama, ILC seperti malam ini. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling kenalan untuk seluruh anggota dan bahkan untuk publik, untuk umum. Banyak teman-teman di sini yang bukan cuman member, tapi juga umum yang tertarik untuk mendapatkan knowledge. Ini setiap Kamis, setiap minggunya. Kita tidak pernah stop dari awal. Kita komitmen untuk memberikan sharing knowledge kepada teman-teman. Lalu setelah ILC, kita ada IBM, iCommunity Business Matching. Ini business meeting rutin, online dan offline ya, untuk mengenalkan bisnis sesama anggota. Memang terbatas sekali, hanya 10-15 peserta saja untuk lebih maksimal diskusinya, depth discussion. Lalu setelah itu, kita ada one-on-one meeting. Ini biar lebih penjajakannya antar sesama anggota lebih matang. Banyak yang sudah kita kerjakan ya di one-on-one meeting, banyak yang terjadi akhirnya business deals, reseller, dan lain-lain. Lalu juga ada refer business. Jadi sesama anggota kita saling referensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan kita masing-masing sebagai bentuk tadi, kolaborasi bersama. Nah, yang seru juga kita ada namanya company visit. Ini secara bulanan ya, kita belajar dan mempererat ikatan dengan sesama pebisnis. Kita visit tuh ke perusahaan teman-teman yang memang sudah menjadi anggota kita. Nah, yang last but not least, this is the most interesting part, kita ada yang namanya Summit, Business Summit. Ini adalah annual program, acara tahunan kita untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. By the way, kita belum setahun, jadi kita akan melakukan Business Summit ini di tahun depan, teman-teman. Jadi sebenarnya kalian adalah early adapters, dan luar biasa semangatnya. Thank you. So, this is how to grow, ya, bisnis teman-teman di iCommunity. Tadi lewat Level Up Club seperti malam ini, lalu juga ada company visit tiap bulan ke perusahaan-perusahaan yang memang menjadi member kita, lalu ada Business Summit, lalu kita turun ke Business Matching, yang kita erat sekali ya diskusinya, hanya 10-15. Vanessa kemarin sudah experience itu, dan teman-teman yang lain juga saya yakin juga sudah, yang member buruan jadi member. Lalu setelahnya ada one-on-one meeting, ini lebih eksklusif lagi, kita sesama anggota yang memang tertarik untuk menjadi partner atau reseller atau customer bisa ketemu satu sama lain, dan setelahnya adalah refer a business gitu. Nah, ini beberapa diskusi yang sudah kita kerjakan. Jangan lupa untuk masuk ke website kita di iCommunity.id untuk lihat jadwal business matching. Tadi yang saya bilang, business matching ini sangat bagus untuk teman-teman bisa memperkaya, expanding your network. Jangan malu-malu, maksudnya gini, kita sebagai pengusaha, sebagai profesional, kalau cuman ngendep aja gitu, cuman ngendep aja di rumah, nggak mau keluar, kita nggak akan tumbuh. So, paksa diri kalian untuk setidaknya ikut business matching. Kalau nggak bisa seminggu sekali, bisa 2 kali dalam sebulan. Oke, ini ya beberapa diskusi kita, aktivitas kita. Jangan lupa follow juga sosial media kita di iCommunity Official, ada di Instagram, ada di YouTube juga untuk learning resources. Jadi terima kasih banyak malam ini semuanya. Saya sangat mengapresiasi waktu teman-teman.
Saya yakin teman-teman semua di sini sibuk, punya kegiatan, punya bisnis, punya pekerjaan, punya keluarga, punya prioritas yang lain, tapi dengan teman-teman memberikan waktu ini, saya percaya teman-teman punya spirit untuk tumbuh. Jadi terima kasih sekali lagi Vanessa. It's a very fruitful presentation. Sangat berharga buat kita semua di sini yang lagi ngembangin bisnis, lagi mikir caranya gimana dapat pendanaan. So, keep in touch ya, Vanessa dan Frederick. Kita Terima foto kasih bersama. semuanya yang sudah hadir And then, hari ini. yes, ayo kita foto bersama. Sebentar, saya stop share dulu ya. Nah, saya pingin yang paling ganteng sama paling cantik ya. Kalau dalam bisnis matching kayak gini atau level up club, saya pinginnya pada open kamera dong. Mas Aryo nggak pernah open kamera ya, Mas? Apa, Mas? Wah, ini kalau Bu Monik bisa membuat Pak Arjo open kamera luar biasa. Iya, nggak apa-apa. Mungkin masih malu, tapi next time, Pak Aryo. Oke, so ini slide pertama ya. Oke. Saya pingin yang paling cantik dan paling ganteng dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. So, 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Jangan lupa paling ganteng, paling cantik posenya. 1, 2, 3. Wow, thank you. Terima kasih banyak. Have a blessed Thank night. you, Bu Monik. Selamat istirahat. Terima Bro kasih. Juanda, Thank thank you. you. Semua thank you Bu Vanessa. Terima Kita kasih, sampai Bu jumpa. Vanessa. Thank you Semua. kepada Bu Vanessa. Pak Edi, terima kasih. Bye-bye, Yves. Thank you. Halo, Pak Edi. Thank you, bye-bye. Bye-bye Saya and all ya. semua. Bye.